Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran keempat dan pembelajaran kelima. Silahkan anak-anak bisa dibuka bukunya. Untuk buku siswa ada di halaman 111, sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 56. Anak-anakku, materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, air sebagai energi alternatif. Kedua, kewajiban menjaga kelestarian sumber energi. Ketiga, informasi yang berkaitan dengan energi alternatif. Dan yang keempat, menentukan lama suatu kejadian. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki pembelajaran yang keempat. Sudah dibuka bukunya ya? Oke. Untuk materi yang pertama adalah air sebagai energi alternatif. Anak-anak, silahkan kalian baca ya teks bacaan air sebagai sumber energi alternatif dengan nyaring. Lakukan dengan intonasi yang tepat. Di sini Pak Guru akan menjelaskan mengenai air sebagai energi alternatif. Anak-anak, air merupakan salah satu sumber energi alternatif. Seperti pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar ada beberapa sumber energi alternatif yang ada di bumi ini. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini adalah air. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, anak-anak minum, kemudian menyirami tanaman, kemudian memelihara ikan. Dan untuk sebagai sumber energi alternatif adalah digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, sebagai pengganti BBM ya, ini air digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Yang disingkat apa anak-anak? Ya, yang disingkat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi anak-anak, dahulu orang banyak menggunakan BBM untuk penerangan. Dan untuk saat ini ya, atau sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Coba kalian tanyakan ke orang tua kalian. Nah, pada waktu masih kecil, nah apakah sudah rumah kalian sudah dialiri aliran listrik atau belum? Nah, Pak Guru juga sama. Ketika baru lahir belum ada listrik di rumahnya Pak Guru. Nah, coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Nah, seperti yang kalian ketahui ya di materi sebelumnya, bahwa air yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik adalah salah satunya dengan dibuat waduk atau bendungan. Kemudian juga bisa dibuat kincir air. Nah, itu ya. Ini pembelajaran sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan. Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Yang kedua adalah kewajiban menjaga kelestarian sumber energi. Silahkan kalian buka bukunya di buku siswa di halaman 113 atau bisa dilihat di buku MPA
di halaman 57. Anak-anak, tenaga air merupakan salah satu sumber energi alternatif. Maka dari itu, kita berkewajiban menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi kita ini. Nah, di sini Pak Guru sampaikan beberapa hal ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber energi air. Yang pertama, menjaga lingkungan. Dengan kalian menjaga lingkungan ya anak-anak, maka air yang ada di sekitar kita akan selalu bersih. Nah, tanpa terkontaminasi dengan benda-benda ataupun dengan kotoran dan sebagainya. Nah, otomatis kondisi air di sekitar kita terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan air. Dengan kalian mengurangi penggunaan air, otomatis kita akan hemat energi kaitannya dengan air. Mematikan keran setelah selesai menggunakan air ya ketika berwudu, ataupun kalian ketika kamar mandi menghidupkan keran. Nah, jangan lupa setelah selesai dimatikan. Yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini anak-anak selalu dibiasakan ya ketika kalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di selokan. Nah, kalau kalian membuang sampah di selokan, otomatis nanti air akan tersumbat dan akan menyebabkan terjadinya banjir. Dengan sampah yang dibuang di sungai ataupun di tempat pembuangan air ya, anak-anak, otomatis nanti air yang ada di sekitar kita akan menjadi kotor, keruh, dan berbau. Maka dari itu dibiasakan selalu untuk membuang sampah pada tempatnya. Keempat adalah mencegah adanya penebangan pohon secara liar. Nah, ini biasanya terjadi di daerah pegunungan ya. Ada hutan-hutan yang dipotong atau ditebang secara liar. Nah, ini menyebabkan air hujan ya tidak bisa ditampung di dalam gunung tersebut. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, seperti yang kalian ketahui, ketika pohon-pohon yang ditebang secara liar, nanti akan terjadi banjir ketika terjadi hujan deras ya anak-anak. Nah, kemudian mengadakan reboisasi. Apa itu reboisasi anak-anak? Reboisasi adalah penghijauan atau penanaman hutan kembali. Nah, ketika pohon atau hutan-hutan yang ditebang, nah itu harus dikembalikan seperti semula, yaitu dengan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Silahkan ya untuk materi pada hari ini di buku MPA kalian garis bawah ya sebagai bahan belajar kaitannya dengan kewajiban menjaga kelestarian sumber energi. Materi selanjutnya adalah pembelajaran yang kelima. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 116 di buku siswa. Sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 57. Materi yang pertama adalah informasi yang berkaitan dengan energi alternatif. Anak-anak, di sini kita akan belajar apa itu briket. Nah, silahkan kalian baca ya teks bacaan yang ada di buku siswa di halaman 116 sampai halaman 117. Anak-anak, briket adalah bahan bakar yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Jadi, briket ini dapat dibuat dari batok kelapa, serbuk gergaji, atau bambu. Nah, silakan kalian baca ya. Di sini ada alat dan bahan dan cara membuat briket ya di buku siswa. Anak-anak,
briket memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Nah, itu yaitu BBM ya anak-anak. Nah, dengan briket ini mudah dibakar. Nah, akan tetapi punya kelemahan. Kelemahannya adalah briket cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Nah, dengan penggunaan briket ini ya dapat mengurangi sampah. Nah, coba kalian lihat ya, contohnya di gambar ataupun di buku siswa halaman 116. Itu ada contoh briket. Ya, contohnya kalau di dalam buku itu berbentuk balok. Ada yang berbentuk lingkaran ya anak-anak. Nah, coba kalian browsing di internet ya, ketik briket, nanti akan muncul gambar-gambar briket dengan berbagai macam bentuk ya. Selanjutnya adalah materi yang kedua di pembelajaran yang kelima, menentukan lama suatu kejadian. Bisa anak-anak lihat di buku siswa di halaman 118 ataupun di buku MPA ada di halaman 58. Anak-anak, alat untuk menentukan lama suatu kegiatan adalah menggunakan jam. Nah, coba kalian perhatikan ya contoh yang ada di video yang Pak Guru kirimkan hari ini. Nah, kita lihat. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Nah, jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, tadi mulai memasak adalah pukul 14.30. Kemudian diketahui bahwa briket ini digunakan untuk 2 jam memasak. Nah, berarti lama memasak tadi berarti 2 jam. Nah, ingat, jam ditempatkan di jam, menit ditempatkan di menit. Nah, kalau ditanyakan ya pukul berapa briket akan habis, berarti dijumlahkan ya anak-anak. Ingat sekali lagi penempatannya jam di jam, menit di menit. Berarti kalau 2 jam adalah dituliskan 02.00. Nah, setelah itu kalian jumlahkan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 3 tambah 0 sama dengan 3. 4 tambah 2 sama dengan 6. Dan 1 tambah 0 adalah hasilnya 1. Jadi bisa kita ketahui bersama ya anak-anak, briket akan habis pada pukul 16.30. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi pada hari ini sudah selesai ya. Sebagai tugas evaluasi pada hari ini, coba kalian kerjakan ya latihan soal untuk muatan matematika KD 3.6 ya di buku siswa. Coba kalian lihat di halaman 119. Nah, di sini ada 3 soal latihan menghitung lama suatu kejadian. Nah, silahkan kalian tuliskan jawabannya ya dengan caranya atau cara penyelesaiannya di buku tulis. Sekali lagi, di buku tulis. Kemudian setelah selesai kalian kirimkan ke Google Classroom. Mari anak-anakku kelas 3A yang soleh-solehah, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ketika keluar rumah jangan lupa selalu memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.